Saudara, jumpa lagi bersama saya Dinda Ayu Pratiwi di dalam program Ketapang TV Jurnal. Edisi Senin 29 Maret 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Sudah tak asing lagi bukan dengan program televisi yang berjudul Jejak Si Gundul? Program televisi yang masih aktif dengan berpetualang dengan alam dan menjelajahi kuliner Nusantara ini. Dipandu oleh host ternama Heru Gundul akan berkunjung ke Kabupaten Ketapang, Kota Ale-Ale. Apakah benar? Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan melakukan wawancara eksklusif bersama Heru Gundul. Jika berbicara tentang petualangan sekaligus kuliner Nusantara, pasti saudara sudah tak asing lagi dengan program yang berjudul Jejak Si Gundul. Acara yang dipandu oleh Heru Gundul ini salah satu program yang masih eksis saat ini sejak 13 tahun lalu berdiri. Pria dengan kepala pelontos tersebut sudah menjadi ikon dari acara Jejak Si Gundul sejak tahun 2007 silam. Pria yang bernama asli Widi Heru Wasana lahir di Metri, Lampung pada 8 Maret 1973. Tidak hanya hebat dalam berpetualang dan jago dalam hal kuliner, Heru Gundul juga seorang pemberani. Bahkan Panji Petualang mengungkapkan dalam unggahan Instagramnya bahwa Heru Gundul adalah gurunya selama ini. Heru juga memiliki channel YouTube yang menjadi tempat membagikan edukasi tentang menjelajah alam atau menangani hewan liar. Tim Ketapang TV Jurnal menjadi media partner aktif dan berkesempatan melakukan wawancara eksklusif bersama Heru Gundul yang katanya akan berkunjung ke Kabupaten Ketapang dalam menghadiri refleksi 5 tahun amfibi reptil Indonesia. Apakah benar? Sebelumnya Mas Gundul udah pernah belum sih main-main ke Ketapang? Ke Ketapang aku udah tapi berapa tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu. Kemudian belum sempat lagi ke sana. Untuk Kalimantan Barat sampai ke ujung sana ke Danau Sentarum udah sih. Berarti ini bukan yang pertama ya, sebelumnya juga udah pernah gitu ya Mas Gundul ya? Ya, dulu udah pernah juga 7 atau 8 tahun yang lalu. Iya. Itu. Kalau boleh tahu nih Mas Gundul ke Ketapang ntar nih ya, kira-kira dalam kegiatan apa sih? Ya, besok ke Ketapang itu rencananya aku mau ya sedikit mau eksplor Ketapang dan juga untuk ya sekalian ketemu silaturahmi lah dengan teman-teman pencinta alam, kan ada acara reptil amfibi tuh gitu, sekalian kumpul sama teman-teman pencinta alam di Ketapang ya. Silaturahmi kembali ya Mas Gundul ya? Iya. Oke. Mas Gundul, ini kan udah bukan rahasia umum lagi ya. Mas Gundul ini kan gurunya Mas Panji. Kira-kira pada saat Mas Gundul berkunjung ke Kabupaten Ketapang, Mas Panji ikut nggak sih? Sebenarnya kemarin aku mau berangkat sendiri sama tim YouTube-ku. Cuman begitu Panji dengar, dia langsung ngerajuk. Om, aku kagak diajak, ajak dong. Gitu. Akhirnya kita rencana besok ajak juga Panji ke Ketapang. Si Mas Gundul sama Mas Panji ya? Iya, betul. Nah, itu kalau udah sampai ke Tapang, wajib makan ala-ala. Karena kata orang kalau udah makan ke ala-ala bakalan balik lagi, Mas Gundul. Siap. Iya. Mas Gundul ini kan sebagai penggiat reptil ya kan? Tapi Ya, kok betul. Mas, ya, tapi kok Mas di host jejaknya si Gundul masak-masak, Mas? Jadi gini, awalnya dulu aku memang ya dulu sampai sekarang aku masih penggiat reptil dan bisa dikatakan aku pendiri cikal bakalnya SIOK Indonesia, jadi satu-satunya organisasi di Indonesia yang berbadan hukum sampai saat ini. Kemudian juga aku di Lembaga Konservasi Flora dan Reptil Indonesia yang kita dirikan bersama Panji. Cuma permasalahannya kalau aku main di dunia reptil di pertelevisian itu akan boring untuk cari materi. Jadi walaupun reptil Indonesia itu banyak, cuman yang kita bisa dapetin kan itu aja. Nah, kalau aku bermain sebenarnya bukan aku bermain di di makanan, tapi aku bermain di diriku sendiri. Jadi adventure. Di adventure itu aku bebas mengeksplor apa aja.
Di awal-awal aku juga main reptil, kemudian aku juga masuk hutan, survival, kemudian yang 10 tahun terakhir ini aku lagi berpetualang di 1000 dapur. Jadi berkaitan dengan kuliner daerah sudah aku explore, akhirnya kita berpetualang dengan bahan makanan lokal daerah, kita padu padankan dengan mix masakan-masakan luar, bahkan bahan-bahan lokal kita mainkan dengan bumbu-bumbu, bahkan bahan makanan yang orang-orang anggap sampah, kita coba ulas apakah ada nilai nutrisinya, itu kita mainkan. Begitu Mbak, itulah petualangan. Jadi nggak cuman melulu di alam, tapi bertemu dengan satu hal yang baru itu adalah satu bentuk petualangan juga. Jadi gini, karena mereka belum kenal aja, mereka berkenal karena bahan-bahan yang aku masak seringkali bahan-bahan yang nggak lazim. Seperti contoh eceng gondok yang bisa dikatakan orang bilang itu cuman bisa buat makan sapi, makan ternak. Tapi aku olah jadi makanan yang enak, yang rasanya 11-12 dengan dendeng paru. Kemudian kulit singkong, biji rambutan, hal-hal yang sudah nggak layak lah dipakai. Terus kulit semangka, aku masak. Bagi mereka itu nggak lazim. Dan apa enak sebenarnya. Cuman karena mereka nggak ngerti nilai gizi, mereka nggak ngerti tentang bagaimana satu makanan itu diolah dengan pola yang pas, dengan bumbu yang bagus, dan pengolahan yang bagus, itu akan menjadi makanan yang punya cita rasa yang enak, dan bukan cuma enak toh, tapi nilai gizinya juga ada. Itu sih, jadi pendapatanku, selama bahan makanan itu dia punya kandungan nilai gizi atau punya bahan manfaat, it's okay, hajar kita mainkan, dan hasilnya pasti terbaik. Ya, apakah sebelum melakukan masak-masak tersebut ya, sebelum syuting itu, Mas Gundul sendiri itu udah melakukan riset dengan bahan-bahan itu, Mas? Kalau riset jelas lah. Jadi aku nggak sembarangan masak. Jadi pengetahuan survivalku di alam itu aku manfaatkan. Ini bahan bisa dimakan. Ada ataukah cuma buat kenyang doang? Apakah cuma buat enak doang? Ataukah ada nilai kandungan nutrisinya seperti apa? Ada nggak manfaatnya untuk kesehatan dan lain sebagainya? Seperti itu, Mbak. Jadi nggak asal-asalan masak, nggak asal-asalan, oh ini ada bahan ini kita masak, kita makan, nggak. Tapi kita tetap riset, ada nggak nilai gizinya dan bisa nggak itu berguna bagi kita, itu aja. Iya. Pernah nggak sih Mas tiba-tiba nih, mungkin ada salah satu makanan yang Mas eksperimenkan ini ya, nggak cocok nih sama perut, pernah nggak? Kalau untuk aku nggak ada. Perutku itu menyesuaikan semuanya. Masuk ya Pak? Termasuk yang ekstrim sekalipun untuk perutku, karena aku makan itu menggunakan otak bahwa itu punya nilai gizi, itu punya nilai manfaat. Jadi semuanya bisa bersinergi dalam tubuhku. Tapi kebanyakan orang makan karena dia ngeliat jijik, karena dia ngeliat gimana, akhirnya itu yang bereaksi di tubuhnya. Iya. Gitu, Mbak. Oke nih, terakhir ya Mas ya. Mungkin Mas Gundul sendiri bisa sapa-sapa masyarakat Kabupaten Ketapang yang ntar menonton wawancara kita ini ya kan. Bahwa Mas Gundul ini kan bakalan ke Ketapang. Nah, mungkin Mas Gundul bisa sapa-sapa mereka selain Mas Gundul ke Teluk Luang ini kan rencananya Mas Gundul juga akan ke Kongres Amfibi ya nggak? Benar? Ya betul, ya betul. Boleh sapa-sapa masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang? Halo Mas halo masyarakat Ketapang, baik itu pecinta reptil, amfibi, dan juga masyarakat Ketapang keseluruhan, baik dari suku Melayu, suku Dayak, semuanya tunggu aku ya, tunggu kedatanganku di Ketapang. Aku mau eksplor Ketapang, dan bantu kita ya.
supaya aku bisa maksimal untuk ekspor ke Ketapang, dan ya mungkin kalau mau jumpa fans juga boleh deh. Boleh Oke, ya Mas tunggu ya? aku di Ketapang. Iya. Selalu Temukan Mas boleh. Gundul di Kabupaten Ketapang ntar ya Mas Gundul ya. Oke, Ketapang TV, TV-nya orang Ketapang. Ketapang TV, makin cinta. Ya, sama-sama Mbak Makasih Rita. juga nih di waktu yang padat banget udah nyempetin buat Zoom bareng Dita, bareng teman-teman Ketapang TV, dan kita tunggu nih kedatangan Mas Gundul di Ketapang TV. Di Ketapang, tapi jangan lupa nih buat mampir Ketapang TV ya Mas ya. Oh, siap, Pak. Kita makan ala-ala, makan tempoyak, makan rebung, tahu Mas? Ya tahu semua lah. Mantap. Kita makan itu Mas ya. Iya. Cincalo udah pernah juga Mas makan di sini? Cincalo sudah. Apa ya? Kita harus cari yang Mas Gundul belum pernah makan. Apa ya? Botok udah Mas. Apa? Bebotok. Bobotok udah. Apa ya yang Mas belum ya? Apa ya? Pusing kita mikirnya. Jadi kalau tanya makanan apa yang belum pernah aku makan, pusing gitu. Ya pusing kita cari apa ya. Pokoknya Dita pastikan kalau Mas Gundul ke sini nanti kita usahakan cari makanan yang belum Mas Gundul makan. Siap. Oke, Dulu kita ya, Mas, ketemu besok di ya. Ketapang. Ya, Thank you Mas. Oke, sama-sama. Guys, selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi di Ketapang, oke? Oke, siap. Ketemu kita di Ketapang. Selama ini dirinya dikenal sebagai seorang presenter acara-acara petualangan yang bertema satwa liar. Acara Jejak Si Gundul yang selama ini dikenal banyak memberikan edukasi dalam acara yang dipandunya, kita tunggu saja kehadiran Heru Gundul untuk mengedukasi dan berbagi cerita saat ia menghadiri refleksi 5 tahun Amfibi Reptil Indonesia di kota tercinta, Kota Ale-Ale, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktara Pauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Penyampaian pidato Bupati Ketapang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ketapang tahun 2020 dilaksanakan di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang, Senin pagi. Pada kesempatan ini, Bupati Ketapang Martin Rantan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Ketapang tahun 2020. Terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2020, yang merupakan pengantar dari uraian lengkap buku laporan pertanggungjawaban Bupati Ketapang tahun 2020. Kebijakan belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan 6 prioritas pembangunan daerah yang meliputi tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, meningkatkan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah desa, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Adapun belanja daerah pada APBD sebesar 2.465.465.265.987,84 rupiah. Bupati Ketapang Martin juga mengatakan ekspor dan impor di Kabupaten Ketapang sempat terkendala karena COVID-19 yang berpengaruh pada perekonomian. Namun, di tahun 2021 ini pemerintah akan tetap berupaya yang terbaik untuk meningkatkan perekonomian. Langkah pertama kita memperkokoh dulu landasan perekonomian. Jadi wadah kekuatan ini harus dikonsolidasikan dulu. Setelah terkonsolidasi dengan baik, baru ada kegiatan gerakan, actionnya. Jadi belum bisa melakukan action langsung tanpa dikonsolidasikan dulu apa-apa yang mau dilakukan. Iya Pak. Ya, saya pikir kita akan melanjutkan bagaimana Ketapang ini bisa maju. Kalau maju, ya artinya bisa sejahtera. Kalau kita maju di bidang kesehatan, kita maju di bidang pendidikan, kita maju di bidang ekonomi. Artinya merupakan hal yang wajar kalau kemajuan itu artinya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi itu sesuai dengan visi misi saya yang ada. Martin juga menyampaikan segala kekurangan yang ada selama penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun 2020 akan terus-menerus diperbaiki dan disempurnakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang.
Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Grand Final pemilihan Putri Hijab Kabupaten Ketapang tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Puan Ketapang pada Sabtu 27 Maret 2021 berlangsung meriah di Borneo City Mall Ketapang, Kalimantan Barat. Grand Final Putri Hijab Kabupaten Ketapang dilaksanakan pada Sabtu siang tanggal 27 Maret 2021. Acara berlangsung meriah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di City Mall Ketapang, Kalimantan Barat. Peserta nomor urut 12 atas nama Debbie Aulia berhasil menyisihkan 11 peserta Putri Hijab lainnya, sehingga membuat ia menjadi winner Putri Hijab 2021. Banyak aspek yang menjadi penilaian, mulai dari kecakapan mengaji, wawasan peserta, serta attitude peserta. Proses audisi telah berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 Maret sampai dengan 27 Maret 2021, yang mana pemenang akan dibimbing dan dibina langsung oleh Puan Ketapang. Untuk peserta dengan nomor undian 12, kemarin kita sudah mengikuti audisi hari pertama, yaitu tes mengaji, dan alhamdulillah peserta tersebut mendapatkan nilai yang lumayan tertinggi di antara yang lain. Kemudian adu bakat, kemarin juga mendapatkan nilai yang hampir sempurna juga, dan hari ini di catwalk dan busana bisa memenuhi syarat dan semuanya alhamdulillah bisa mendapatkan juara 1. Harapan saya untuk kedepannya kepada generasi muda yang berusia di 15 tahun sampai dengan 22 tahun agar bisa mengikuti audisi pemilihan Putri Hijab Ketapang 2022 agar nanti kami dari Puan Ketapang bisa menyaring para generasi muda yang memiliki bakat dan talenta untuk dikirim ke tingkat provinsi dan nasional. Untuk tahun ini Puan Ketapang sudah mengagendakan banyak sekali, diantaranya bulan April pas mendekati 21 April karena kita mendekati Ramadan, jadi agak diawalkan acaranya kita mengadakan seminar kecantikan dari Ines Kosmetik. Kemudian bulan Mei lagi kita akan mengadakan lagi kegiatan membuat bunga telur yang memang lagi kekinian dan ada yang baru lagi up to date. Pokoknya semua kegiatan kita sampai Desember ini sudah diagendakan. Debbie Aulia merasa sangat senang dan bersyukur atas gelar baru yang diterimanya sebagai Putri Hijab 2021. Kedepannya, dia berharap akan lebih banyak wanita muslim yang terketuk hatinya untuk menggunakan hijab. Alhamdulillah saya merasa senang sekali dan sangat bersyukur atas support yang sudah diberikan selama ini. Insya Allah saya akan lebih banyak belajar lagi dan saya akan memperbaiki diri saya dari yang kemarin. Terus apa yang ingin Debbie Aulia sampaikan untuk masyarakat Ketapang tentunya? Untuk masyarakat Ketapang, jangan pernah pesimis, selalu berusaha, apapun bisa terjadi ke depannya. Dan untuk para muslimah yang ada di Ketapang, yang belum berhijab, semoga bisa cepat berhijab, yang sudah berhijab semoga istiqomah. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dinda Ayu Pratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.